أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Sobat Tujanna sekalian, marilah kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, seperti dalam salah satu surat, yaitu Az-Zumar ayat 55. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu atau Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadari. Masya Allah. Ini menjelaskan bahwasannya kita harus senantiasa mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, karena itu adalah sebaik-baik perkataan, adalah kitab Allah, dan sebaik dan sebenar-benar petunjuk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau as-sunnah. Dan juga wahai para sahabat, marilah senantiasa kita melakukan ibadah dengan maksimal, terutama ibadah yang disuruhkan oleh Allah melalui azan. Maka dari itu saat azan tiba, itu berarti menjelaskan bahwasannya Allah menyuruh kita untuk beribadah. Dalam surah Al-Anfal ayat 24 Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Al-Anfal ayat 24. Maka dari itu, marilah kita setiap mendengar seruan azan oleh Allah, marilah kita segera beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal, yaitu amalan yang paling dicintai Allah. Dan yang nomor 1 adalah sholat tepat pada waktunya. Sobat Tujanna sekalian, adapun ayat berikutnya dijelaskan, yaitu mengenai jaminan Allah bagi orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mengenai petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah berfirman yang artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka merekalah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Quran surat At-Taubah ayat 18. Masya Allah. Jadi marilah sahabat sekalian kita meramaikan masjid, karena meramaikan masjid merupakan bukti tanda bahwasanya kita adalah termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk atau hidayah dari Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Dan juga itu dalam penjelasan surat sebelumnya, bahwasanya kita adalah orang-orang yang tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, karena itu merupakan wujud takwa kita kepada Allah. Namun sesuai dengan salah satu surat, yaitu dalam Al-Taghabun ayat 16, yaitu Allah berfirman yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah,
dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Maka sebenar-benar takwa adalah yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah wujud takwa kepada Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Jika kita takwa, maka akan kita menuruti segala perintah Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Itu pun juga kita harus yakin kepada Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah atas izin Allah, sesuai dalam surat Al-Taghabun ayat 11, yaitu Allah berfirman yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Maka apapun yang terjadi, kita harus yakin kepada Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala bahwa apapun itu adalah dari Allah dan atas seizinnya. Dan itu merupakan qadar Allah. Itu takdir yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Yaitu yang telah ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum alam semesta dibentuk. Maka juga dikuatkan dalam surat atau dalam Al-Quranul Karim, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Allah berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Bagian awal Quran surat At-Taubah 51. Sesuai dengan ayat tersebut, maka yakinlah apapun yang ditetapkan oleh Allah pasti akan mengenai kita. Namun, apa yang belum atau tidak ditetapkan oleh Allah, maka insya Allah tidak akan terjadi pada kita. Karena Allah lah Maha Pelindung. Allah lah pelindung kita. Maka marilah kita memperbanyak ibadah, terutama di masjid, sesuai dengan penjelasan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi pernah menyebutkan dalam hadis tentang kemuliaan masjid dan keburukan pasar. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah sebagai berikut, yaitu Rasulullah SAW bersabda yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, negeri tempat yang paling dicintai Allah adalah pada masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dimurkai Allah adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Maka dari itu, tempat-tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi, di negeri kita, yaitu adalah pada masjid-masjid. Allahu Akbar. Penjelasan dari Imam Nawawi, yaitu sebagai berikut. Yang artinya, Nabi bersabda, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Karena masjid merupakan tempat ketaatan dan didirikan atas dasar ketakwaan. Sedangkan kalimat tempat yang paling Allah benci adalah pasar, karena di pasar adalah tempat tipu-tipu, riba, janji-janji palsu, dan mengabaikan Allah, serta hal serupa lainnya. Maka dari itulah penjelasannya, kenapa Allah paling mencintai masjid, karena masjid merupakan tempat ketaatan dan didirikan atas dasar ketakwaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah social distancing yang harus kita lakukan yang terjadi pada saat ini disebabkan karena kita lebih suka mendatangi tempat-tempat ramai yang dimurkai Allah dan lebih sering daripada kita mendatangi masjid-masjid Allah? Wallahu a'lam bishawab. Jikalau kita tidak melakukan social distancing terhadap
tempat yang dimurkai Allah tersebut, maka Allah akan memaksakan kita untuk menjauhi tempat-tempat tersebut seperti yang terjadi sekarang ini. Maka dari itu, sobat Tujana sekalian, marilah kita meningkatkan ibadah kita ke masjid dan yakinlah pada Allah tidak akan terjadi sesuatu hal atau apapun itu selain dengan izin Allah, dan tidak akan terjadi sesuatu melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Allahul musta'an. Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.